Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Shalom, selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Gereja HKBP Resort Surabaya di hari Selasa 2 Juni 2026. Firman Tuhan yang menjadi ayat harian kita tertulis dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Mengandalkan dan berharap kepada Tuhan, itulah yang menjadi tema renungan kita. Andalkan Tuhan dan berharap kepadanya adalah hal yang sangat penting untuk kita lakukan. Yang pertama, kita harus mengandalkan Tuhan sebagai orang yang percaya. Mengandalkan Tuhan di sini berarti bertumpu, bergantung, bersandar kepada Tuhan. Ketika kita bertumpu, maka seluruh kekuatan kita akan kita letakkan pada tumpuan kita. Jadi mengandalkan Tuhan dalam hal ini bertumpu pada Tuhan, menunjuk pemahaman bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan satu-satunya. Percayalah, jika Tuhan menjadi tumpuan kita, maka Ia akan sanggup menanggungnya. Tidak peduli seberapa besar masalah beban yang kita pikul. Kedua, kita harus menaruh harapan pada Tuhan. Kata menaruh harapan dalam hal ini yang artinya percaya. Jadi kita harus mengambil keputusan yang bulat untuk menaruh kepercayaan kita bahwa hanya dengan Tuhan maka segala sesuatu bisa terjadi. Kita harus mengandalkan Tuhan dulu, bertumpu pada Tuhan, baru kita menaruh harapan sepenuhnya, trust kita kepada Tuhan. Terkadang kita tahu bahwa Tuhan itu baik dan menyedia kebutuhan kita. Tetapi banyak dari kita yang tidak menaruh percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bahkan ada beberapa di antara kita yang masih ragu-ragu kepada kesanggupan Tuhan untuk melakukan segala sesuatu. Maka percayalah, baik secara rohani maupun jasmani, kepada Tuhan. Lalu yang berikut, pelajaran yang bisa kita pahami tentang menaruh harapan ini kepada Tuhan adalah, pertama, pada saat kita menaruh harapan kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, itu harus mengalami ujian untuk membuktikan apakah kita benar-benar menaruh percaya sepenuhnya kepada Tuhan atau hanya sekedar percaya yang biasa saja. Maka percaya itu harus mengalami ujian. Dalam 1 Korintus 3 ayat 13-15 menegaskan bahwa sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, yaitu ketika diuji dengan api. Dalam hal ini api berbicara tentang kesusahan, masalah, gesekan yang terjadi dalam hubungan antar sesama atau jemaat atau yang lainnya. Jadi apapun yang terjadi di hadapan kita,
yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, jangan anggap itu sebagai masalah, persoalan, tetapi pandanglah itu sebagai tempat Tuhan menguji pekerjaan kita. Kita dalam hal kerohanian juga, pekerjaan melayani maupun pekerjaan dalam hidup sehari-hari, kita dibangun dengan tahan uji, maka kita akan dapat berkat upah dalam hal ini seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang kedua, menaruh percaya kepada Tuhan memerlukan keberanian. Dalam 1 Samuel 17 ayat 37 mencatat, Daud beri kesaksian kepada Saul bahwa ia berani menantang Goliat karena ia punya pengalaman mengalahkan cakar singa dan cakar beruang. Daud berani menaruh harapannya kepada Tuhan sebagai Tuhan yang menyertai, mengalahkan singa dan beruang. Maka ia percaya bahwa Tuhan juga yang menyertainya untuk mengalahkan Goliat. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kepada Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita, baik suka maupun duka. Bersama Tuhan kita bisa menjalani seberat apapun hidup ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu itu boleh bertumbuh, berakar, terutama berbuah di dalam iman kepercayaan kami. Apapun yang kami pikirkan, apapun yang kami harapkan, biarlah Tuhan di dalam menjalani hidup yang Tuhan berikan kepada kami harus tetap mengandalkan dan menaruh harapan kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah satu-satunya tumpuan kekuatan kami. Bersama Tuhan kami akan mampu mengatasi, bahkan tampil sebagai pemenang. Berkati seluruh jemaat-Mu, berkati pekerjaan mereka, berkati juga Tuhan pelayanan gereja kami se-Resort Surabaya. Ampuni dosa kesalahan kami dalam Kristus Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.